Halo people lover semua, apa kabar kalian? Saya harap semuanya baik. Dan malam ini mendadak horor akan memberikan cerita-cerita misteri dari narasumber yang telah kita pilih. Dan narasumber kali ini adalah seorang paranormal terkenal dengan ramalannya. Siapakah dia? Ya, dia adalah Mbak Yu. Dan tidak perlu menunggu lama lagi. Mari kita dengar ceritanya. Mbak Yu, apa kabar? Kabar baik. Iya. Oke, kita sekarang lagi bersama dengan Mbak Yu. Kita tahulah sosok Mbak Yu ini siapa gitu. Siapa sih yang nggak tahu Mbak Yu gitu ya. Nah, tapi di sini saya ingin sekali bisa saling bertukar cerita gitu, saling kisah-kisah misteri, karena kita kadang selalu mendengar sosoknya Mbak Yu ini hanya kita tahunya hanya meramal. Kita nggak tahu nih prosesnya sih, prosesnya seperti apa sih, dia kok bisa sampai seperti itu, dan kita pengen tahu ada nggak sih pengalaman misteri dari Mbak Yu mungkin yang bisa di-share ke Big Lovers di sini ya, gimana mungkin. Oke, kita langsung aja dengar cerita dari Mbak Yu, mungkin bisa bercerita sedikit. Sebelumnya saya terima kasih dan diberi kesempatan untuk banyak bicara di sini. Saya akan sedikit memberi setitik cerita kehidupan spiritual saya ataupun dua misteri yang pernah saya jalani. Sebenarnya banyak hal misteri yang dalam kehidupan saya dan saya jalani, dan hal-hal yang gaib yang pernah saya alami. Tapi ini berapa versi yang dari yang saya dilihatin orang yang mukanya halus, nggak ada muka sama sekali, sampai orang itu keluar dari pohon pisang terus pakai baju Cina Jepang itu keliling pakai payung. Jam 8 malam itu sempat saya panggil sama saudara saya untuk melihat masa kecil saya, melihat orang zaman itu masih baju osin lengkap pakai Jepang keluar dari pohon pisang. Itu benar-benar saya alami, sampai sekarang masih memori itu masih ada. Ada juga yang macan putih, ada juga yang ular, mungkin sebagian udah tahu soal cerita kehidupan saya. Terus waktu saya laku di Rawapening saat 3 juga, saya naik perahu 3 malam saya jalan itu, dan saya tetap di tempat yang saya alami. Dan waktu itu di beberapa dari cucu mbah saya di tes siapa yang paling masuk, dan nyampe di mbah saya nanam satu pegangan. Dan saya juga tidak pernah minta jadi paranormal, saya hanya menjalani aja ikhlas. Dan saya juga di tempatnya nyampe di lokasi yang ditentukan mbah saya, dan dari beberapa uji coba saya hanya masuk jadi paranormal. Padahal itu nggak segampang itu orang menilai jadi paranormal ngapain. Jadi saya nggak ada pernah minta kok, dan prosesnya nggak segampang orang instan seperti itu. Banyak laku yang saya jalan dan saya alami dan kehidupan saya, dan jelas setiap orang mesti ada risikonya. Itulah sekelumit titik pembukaan kehidupan gaib dan kehidupan misteri ataupun hal yang gaib pernah saya alami. Dan masih prosesnya seperti apa dari Rawapening, di beberapa hal yang sebelum kecelakaan saya pernah mengalami hal yang aneh ataupun misteri yang sebelum kejadian saya melihat itu karena nyiksa diri saya sendiri. Jadi banyak sekali. Jadi saya pernah mengalami waktu itu ini ada beberapa hal kejadian ya. Jadi saya ambil 2 sampai 3 kali, nggak salah satu melihat itu. Waktu itu saya SMP saya tuh kan suka main ke tempat Mbah Putri saya, ke rumah saya itu jaraknya sekitar 500 sampai 600 meteran. Waktu itu kebetulan saya pulang sendirian, kakak saya yang laki sudah pulang duluan. Saya tuh mikirkan padahal berjalan cuma lurus aja, tapi saya melewati tempat itu gedung Prabu Diri. Ini tempat yang sering saya dilihati kuntilanak, saya pernah lihat peri. Saya melewati dengan jalur yang tadi paling angker, itu lapangan siang waktu itu di Karangdubet saat 3. Itu orang kalau lewat situ pasti ketakutan kok malam, karena memang tempatnya sangat tidak nyaman sekali. Zaman kecil tahun 80-an tuh kan hal kayak gitu kan sangat gelap gitu loh. Terus saya waktu itu pulang hampir jam 8:30 atau 9:30 gitu loh. Saya pulang sendirian, saya cuman bismillah saya melewati itu jalur-jalur itu yang memang paling menakutkan. Orang kalau lewat situ harus pakai lampu. Padahal jaraknya cuman satu lurusan aspalan gitu, dan tapi itu jalurnya kanan kiri nggak enak banget gitu loh.
dan saya beranikan diri, saya cuman nggak mau lihat kanan kiri. Saya langsung lurus, tapi saya di dekat yang orang bunuh diri itu, yang di lapangan itu, gedung balai desa namanya zaman dulu itu ada orang berdiri perempuan, itu nggak ada mukanya sama sekali. Karena saya pertama gini manggil, Mbak, monggo Mbak, orang Jawa itu ngenego seperti itu. Cuma dia kok ini gerimis-gerimis, kenapa di depan balai desa? Saya tuh langsung inget, kakak saya juga pernah di balai desa ini, pulang dari tugas malam-malam, nyapa orang, ditegur, begitu nggak ditegur nggak jawab, didekati kakak saya, mukanya nggak ada. Saya langsung keingetan itu, kakak saya pernah juga di sini dilatih seperti itu. Itu saya belum sempat nengok, itu dari samping kelihatan nggak ada mukanya juga itu saya langsung lari gebrit, berarti perempuan rambutnya panjang nunduk, tapi dari samping itu nggak ada bentuk hidung-hidungnya gitu, lurus saja. Tuh kakak saya waktu itu pernah lihat pun itu langsung pingsan loh, langsung sakit gitu, karena lihat waktu dia abri, tapi kalau lihat kayak gitu juga kaget gitu loh. Terus saya pulang sampai rumah, saya cerita sama kakak saya sama ibu saya seperti ini. Kebetulan rumah saya itu kan banyak kebun durian di rumah saya itu kan sering dilihatin yang macam-macam binatang. Jadi yang saya pernah datangi gendruwo, dipeluk gendruwo, yang namanya gendruwo itu pengen tahu ya. Gendruwo itu tangannya kasar, pecah-pecah gitu, baunya anyir, wengur, orang Jawa bilang. Saya pernah tidur, tangan saya dipegang, dia meluk saya, kayak mau nyium, saya sampai mau anggap-ngapen, mau teriak. Dan saya sempat, kakak saya mungkin dengar saya tuh kayak tindihin gitu, dia dibuka di lampu dihidupke, tata dipeluk sama gendruwo itu. Sama saya laporan sama mbak kakung saya, katanya gendruwo itu zaman dari bibik saya pun kecil suka ganggu. Nah, sama mbak kakung diambil sapu lanang namanya itu, sapu dari batangnya lidi yang sawo kecil itu, sawo yang di Magelang itu biasanya kan sawo itu di kayak biting itu dibuat secara tertentu, itu namanya satu lanang. Digebuk-gebuknya samping rumah saya. Itu bener satu rumah dengar semua suara ampun, suara gede geger gitu loh. Sampai dari itu nggak pernah yakin dilihatin gendruwo. Cuma anehnya habis dipeluk gendruwo, saya paginya dapat tender gede. Itu zaman saya udah waktu gendruwo sih saya udah sekitar tahun 99-an 2000 gitu loh. Cuma kalau waktu saya tahun 80-an yang dilatin orang mukanya rata itu, saya lari sampai ke rumah, saya cerita. Kakak saya cerita, oh ya memang wajahnya seperti ini gitu ya, cerita nama kakak beradik ya. Kebetulan saya malamnya tidur, kalau di rumah saya tuh kakak saya dibuatkan kamar sendiri depan gitu. Kakak saya yang laki. Kakak saya pintar melukis tuh kakak saya. Saya nungguin sambil ngelukis malam-malam itu. Berarti semuanya di dalam. Saya sama kakak saya yang laki belum tidur. Kalau nggak salah itu 1:30 atau 1:30 gitu loh. Waktu zaman dulu kan masih sepi, udah yang malam-malam banget, kalau yang pagi-pagi sepi banget. Saya lihat itu yang dengan suara seperti orang naik udah loh, kereta depan rumah persis itu ada seperti suara kuda, tapi kayak gerakan pertak. Saya sama kakak saya diem, itu apa yang kok berhenti di depan rumah? Saya kira dokar itu andong, tapi kok kayak gini suara berhenti, tapi ada suara pertak. Itu apa? Kebetulan kan dulu rumah tuh masih biasa banget ya, kita intip itu ada jendela gitu selah-selahnya, kita intip itu depan rumah, depan jalan persis itu perempuan berdiri, rambutnya panjang, kakinya kuda, susunya payudaranya panjang. Itu bener yang ngadepnya pas ke tempat depan kamar kakak saya. Itu kita yang sampai kamu gemetar, nggak bisa kencing, sampai kebingungan pucat. Itu kita lihatin ya. Itu mungkin nggak tahu ya namanya, mungkin secara awam makhluk halus pasti akan melihat kita ngintip ya. Tapi kita melihat yang dengan jelas di sela-sela itu lampu, walaupun di zaman dulu kan lampu nggak terlalu terang tuh, itu berdiri ngadep tapi sambil ngeringkik gitu. Jadi kakinya tuh bener-bener yang kayak kaki kuda, telapaknya itu, rambutnya panjang, nggak ada baju sama sekali. Terus payudaranya panjang, terus ngeringkik gitu. Tapi ngeringkik dia nggak, tangannya biasa gitu, tapi kakinya aja kayak kaki kuda gitu loh. Terus yang kayak gitu sambil rambutnya naik gitu. Itu agak lama di depan rumah saya. Saya sempat sampai kakak saya sampai mau nangis ya waktu itu kecil tuh. Itu tahun 80-an tuh saya masuk SMP. Terus kakak saya megang saya diem. Itu nggak berapa lama ibu saya keluar dari rumah yang satunya lagi. Lihat keadaan kok kayak mungkin ibu saya punya feeling, mungkin langsung ngetuk kamar saya, kok ibu saya perasaan nggak enak.
Terus kita cerita di depan rumah tadi ada seperti ini. Ibu saya kan agak pemberani. Ibu saya maju ke luar rumah, lihat di jalan. Memang ibu saya bilang iya ya, tadi ada yang lewat di sini, kata ibu saya gitu. Terus yang tadi maksud ibu saya tuh karena kan saya tadinya sebelum jam 9:30 tuh kan lewat itu dilihatin orang nggak ada mukanya tuh, sama ibu saya cuci muka untuk biar tenang sayanya. Nah kok malamnya disusul lagi tuh. Itu kata kakak saya yang laki. Dulu itu sebelum kejadian saya itu, waktu kakak saya ngelihat yang rambutnya rata itu, juga malamnya katanya di kamar juga di depan rumah juga didatangi seperti itu. Kayak namanya itu kalau Jawa itu namanya peri. Jadi rambutnya panjang, terus nggak pakai baju, rambutnya panjang gitu, terus rambutnya panjang sampai ke di atas itu, di bawah pantat, panjang rambutnya itu. Panjang terurai panjang gitu, tapi umurnya gak tua model-model seperti itu loh. Rambut tuh depan rumah tuh temaram, tapi jelas gitu loh. Saya tuh ngeliat wajah-wajahnya di sela-sela bangunan itu, saya tuh lihat banget jelas. Paginya sampai saya tuh kayak orang ngalamun. Kok saya ngeliat kayak gitu ya, kok jelas banget ngeliat hal yang aneh kayak gitu. Padahal di sekitar rumah saya tuh udah banyak angker, udah banyak makhluk gaib yang di kebun dekat keluarga saya tuh yang saya tinggal itu. Yang namanya kelantung, yang namanya pocong, kuntilanak, mbah-mbah yang nyapu-nyapu depan rumah yang nggak kelihatan. Jadi masa-masa kecil saya sampai detik ini pun hal yang gaib seperti itu, hal misteri itu udah yang terbiasa seperti ini ya. Tiba-tiba ada yang orang yang meninggal kecelakaan lewat, itu saya kaget karena di samping kan orang meninggal itu kan kondisi terakhir. Kata badannya hancur ya hancur, badannya orang gantung pucat ya pucat. Karena saya lagi syuting aja kadang nggak sekelebat lewat itu saya langsung kayak ngedon ngeblank. Kayak tadi